Selamat malam, jumpa lagi kasih Tuhan. Sungguh indah, sore hari ini, malam hari ini kita kembali kedua kalinya, kebaktian yang kedua. Walaupun kita sudah kebaktian yang pertama, tapi kita rindu untuk kembali mendengar firman Tuhan. Dan mari kita buka Alkitab kita kembali dalam kitab Mazmur. Terakhir kali, kita baru saja membahas Mazmur yang paling pendek, yaitu Mazmur 117. Nah, berarti hari ini giliran kita membahas sebenarnya Mazmur paling panjang. Itu Mazmur 119. Tapi karena kemudian saya teringat bahwa untuk hari ini, habis ini saya masih ada pelayanan lain, maka saya ubah menjadi Mazmur 118. Gitu ya. Mari kita buka Mazmur 118. Di sini ya, Mazmur 118. Jadi kita simpan Mazmur terpanjang untuk kali berikutnya. Dan menariknya Mazmur 118 ini Mazmur yang diantara Mazmur terpendek dan Mazmur terpanjang. Jadi ini Mazmur medium. Oke, kita akan baca. Saya akan bacakan 29 ayat. Silakan jemaat memperhatikan dengan baik. Demikian firman Tuhan, Mazmur 118 ayat 1 sampai 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku dan menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengepung aku, tapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Mereka mengepung aku, ya mengepung aku, tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Mereka mengepung aku seperti lebah, bernyala-nyala seperti api dalam semak duri. Tapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Aku didesak dan didesak supaya jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Tangan kanan Tuhan terangkat tinggi, tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Tuhanku, berilah kiranya kesejahteraan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa,
Engkau yang telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menginspirasikan penulis Mazmur, sehingga dia telah mencatatkan bagi kami apa yang baru saja kami baca ini. Kiranya Engkau pula yang mengutus Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami pada saat ini, sehingga kami memahaminya, kami mengasihi firman-Mu ini, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya yakin semua di sini pernah melihat YouTube. Ya. Hampir tidak ada orang yang mungkin tidak pernah lihat YouTube hari ini. Dan YouTube ada fenomena yang agak baru ya bukan baru sekali, tapi mana sekarang lebih banyak orang katanya nonton YouTube short reels ya. Benar ya? Benar, banyak yang nonton rupanya gitu kan. Dan kadang-kadang kalau Anda menonton YouTube Shorts, itu dia ada satu teknik di mana dia videonya ngulang-ngulang terus. Ya, ngulang-ngulang terus. Jadi videonya mulai begini, lalu terakhirnya dia balik lagi ke awal. Dan biasanya dibikin akhirannya itu cakep nyambung lagi gitu. Nyambung, jadi terakhirnya nyambung lagi ke depan. Kan? Dan ternyata ini bukan teknik yang baru, saudara. Karena Mazmur 118 ini adalah Mazmur short seperti itu. Gitu ya. Karena kalau Anda lihat, ayat pertama dan ayat terakhirnya sama persis. Ayat pertama kata bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, jadi mungkin penulis Mazmur ini ingin supaya ketika kita sampai ke akhir dari Mazmur ini, bisa mulai lagi dari awal. Gitu, mengulang lagi, ya. Tidak habis-habisnya memuji-muji Tuhan, begitu. Dan ini adalah Mazmur yang penting sebenarnya, semua Mazmur penting karena semuanya adalah firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari betapa banyaknya Mazmur ini dikutip oleh bagian Alkitab yang lain, tentu ada suatu hal yang indah dalam Mazmur ini. Bayangkan, Mazmur ini dikutip 3 kali oleh Matius, 3 kali oleh Markus, 3 kali oleh Lukas, 1 kali oleh Yohanes. Belum lagi kita menghitung dia dikutip oleh Paulus dalam Ibrani, dia dikutip oleh Petrus, dan di antara yang lain. Jadi Mazmur ini banyak dikutip. Mazmur ini juga adalah Mazmur mesianik. Jadi jelas ada hal-hal yang digenapi oleh Yesus Kristus di dalam Mazmur ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat ya, bagaimana Mazmur ini mengajarkan banyak hal. Dan kita bisa bicara mengenai banyak sekali hal, tapi hari ini saya ingin berfokus kepada satu tema, yaitu bagaimana hidup orang yang berada dalam kasih setia Tuhan. Bagaimana hidup seseorang yang berada dalam kasih setia Tuhan, ini yang menjadi tema dari Mazmur ini, yang menjadi tema perenungan kita pada malam hari ini. Oke, pertama ada pendahuluan dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, ayat 1 tadi sudah kita sebut. Ini semacam pendahuluan, seruan untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan ada suatu ref yang diulang-ulang di sini. Sebab katanya sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya kita. Ada seruan ya, ayat 2 berkata biarlah Israel berkata demikian. Sesungguhnya untuk selamanya kasih setianya. Dan ayat 3 sama, hanya saja dikatakan biarlah kaum Harun mengatakannya. Dan tentu yang ayat yang keempat, biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan berkata sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tiga kelompok yang disebut di sini ya, Israel, Harun, dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan ini menjabarkan lingkup di mana kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Israel ya, berbicara mengenai bangsa. Ini bicara mengenai kehidupan publik. Ini bicara ketika kita ada di masyarakat. Ini berbicara ketika kita ada di tempat kerja kita, di sekolah kita. Ketika kita di pasar mungkin. Ketika ada kesempatan kita bisa memuji Tuhan, bersaksi tentang kasih setia Tuhan. Kaum Harun berbicara mengenai golongan imam. Imam ada di mana? Imam ada di bait suci pada waktu itu. Ini bicara mengenai kehidupan beragama kita. Ini bicara mengenai kita di gereja.
Bicara mengenai kita di persekutuan, di kebaktian, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Dan yang keempat, ayat keempat, yang ketiga di sini, biarlah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah berbicara mengenai sesuatu yang personal, sesuatu yang pribadi. Dan tidak ada orang yang tahu Anda takut akan Tuhan atau tidak selain Anda sendiri. Oleh karena itu ini berbicara mengenai memuji, memuliakan Tuhan dalam lingkup personal kita. Dalam keseharian kita, ketika kita sendirian, ketika kita dalam perenungan kita, ketika kita membaca kita dan bersaat teduh, dan lain sebagainya. Dalam semua itu, marilah kita memuji Tuhan. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ini hal yang menarik. Ternyata ada hal yang bertahan sampai selama-lamanya. Di dunia ini kita sulit untuk mencari hal yang bertahan untuk selama-lamanya. Tidak ada, saudara-saudara. Cuman iklan saja yang dikatakan diamonds are forever. Ya. Ini untuk menipu cewek-cewek. Ya, supaya calonnya mau beliin dia diamond, gitu kan? Diamonds are forever, omong kosong, saudara, gitu ya. Tidak ada yang selama-lamanya di dunia ini. Tetapi ada satu hal yang selama-lamanya. Apa katanya? Kasih setia Tuhan adalah selama-lamanya. Kenapa kasih setia Tuhan bisa selama-lamanya? Karena Tuhan itu kekal. Karena Tuhan kekal dan Tuhan tidak berubah. Dia immutable, dia tidak bergeser, sifat-sifatnya tetap sama. Oleh karena itu kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Sungguh hal yang indah. Dan tentu yang menyanyikan hal ini adalah orang-orang yang sudah merasakan kasih setia itu. Ini hanya bisa disampaikan, diutarakan, dilagukan, dimelodikan oleh orang-orang yang berada dalam lingkup kasih setia Tuhan itu. Dan ayat 1 sampai ayat 4 adalah pendahuluan sebenarnya. Ayat 5 sampai dengan ayat 29 ini menggambarkan bagaimana hidup orang yang berada dalam lingkup kasih setia Tuhan itu yang akan kita bahas. Ada beberapa poin yang akan kita lihat di sini dari ayat 5 sampai dengan ayat 29. Seperti apakah hidup seseorang yang berada dalam kasih setia Tuhan? Oke, pertama ayat 5 sampai ayat 9. Tadi sudah kita baca, tapi poinnya adalah bahwa orang yang demikian ini adalah orang yang hidupnya lebih memilih Tuhan daripada manusia. Orang yang hidupnya lebih memilih Tuhan daripada manusia. Saudara, manusia tidak bisa menjadi pegangan. Kita tidak bisa bersandar kepada manusia. Tidak ada manusia yang sehebat apapun. Tidak ada yang bisa menjadi sandaran absolut bagi kita. Hanya Tuhan yang bisa. Oleh karena itu orang yang hidup dalam lingkup kasih setia Tuhan adalah orang yang telah menemukan tempat perlabuhannya yang mantap di dalam Tuhan. Dan baik itu tentu nomor satu di dalam keselamatan dirinya. Di dalam bagaimana dia sudah mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Dan tidak ada yang bisa merebut itu dari kita. Begitu Anda diselamatkan, Anda berada dalam suatu keamanan yang absolut. Bahwa tidak ada yang bisa merebut Anda dari Tuhan. Dan Anda bisa bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Anda bisa tenang dan Anda bisa berkata, ya, aku berada dalam kasih setia Tuhan. Luar biasa sekali. Dan tadi saya bilang bahwa Mazmur ini adalah Mazmur mesianik. Nanti kita akan lihat ada ayat-ayat yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kita harus paham bahwa ketika Yesus menjadi manusia, dia tidak kehilangan keilahiannya. Ya. Jadi Allah menjadi manusia bukan dengan cara menghilangkan keilahiannya, tidak. Tapi Allah menjadi manusia dengan cara menambah kemanusiaan. Sehingga Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dia tidak menghilangkan sedikit pun dari keilahiannya. Tapi dia menambah kemanusiaan. Dia menambah daging. Dia menambah humanity pada dirinya. Dan kenapa dia melakukan itu? Tentu untuk menyelamatkan kita. Hanya manusia yang bisa menyelamatkan dalam pengertian menggantikan manusia. Karena dia harus mendapat bagian dari kita. Dia harus bisa berkata, saya punya kepentingan untuk menyelamatkan manusia karena dia adalah saudaraku. Ini adalah konsep
seorang Goel di dalam perjanjian lama. Goel adalah seorang saudara penebus. Ya, ketika seseorang terpuruk, entah dalam hutang, entah dia terjual menjadi budak, entah dia tidak punya keturunan dan lain sebagainya, maka hanya seorang Goel, seorang saudara penebus yang bisa berkata, aku punya hak, aku punya kepentingan untuk menebus orang ini, karena dia adalah saudaraku. Dan saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu Yesus menjadi manusia untuk bisa menjadi Goel bagi kita, menjadi saudara penebus bagi kita. Tentu yang lain lagi, kenapa Tuhan menjadi manusia? Adalah karena dia ingin memberikan contoh. Seperti apa hidup manusia yang sempurna itu. Adam sebenarnya adalah manusia yang awalnya sempurna. Andai saja dia tidak jatuh dalam dosa, maka semua orang bisa melihat. Oh, leluhur kita, Adam, ya, dia hidup taat sama Tuhan. Namun ternyata tidak, dia tidak taat. Dia jatuh dan kita semua jatuh bersama dia. Dan kita memerlukan teladan yang lain. Bagaimana seorang yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan Yesus Kristus menjalankan hidup yang sempurna itu. Dan dari ayat 5 sampai ayat 29, selain kita terapkan pada diri kita, sebenarnya kita juga bisa melihat bagaimana Yesus Kristus melakukan semua itu. Ya. Bagaimana Yesus Kristus mengalami hal-hal ini dan bagaimana dia menjalankan semua ini. Seperti tadi poin pertama kita bahwa hidup orang yang lebih memilih Tuhan daripada manusia. Kita akan mendapatkan bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan selain daripada Tuhan. Kita tidak usah bahkan ngomong soal uang atau kekuasaan atau yang lain. Bahkan manusia-manusia pun, bangsawan pun tadi di ayat 9. Ya, tidak bisa menjadi pegangan kita. Yesus Kristus tentu mengalami ini semua. Ketika dia datang, dia adalah Mesias. Dia adalah Raja Israel. Tetapi apakah dia bisa berharap bahwa Israel akan baik kepada dia? Ternyata tidak. Bahkan dalam Yohanes dikatakan dia datang para milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya itu menolak dia. Jadi kebanyakan Israel menolak dia. Tuhan kita tidak bisa berharap kepada manusia. Kita membaca bagaimana ada orang-orang yang percaya kepadanya tapi tidak berani. Katanya banyak orang Farisi percaya kepadanya namun tidak berani terang-terangan karena mereka takut. Bagaimana Tuhan kita bisa bersandar kepada orang seperti itu? Bahkan yang sudah terang-terangan menjadi muridnya. Apa yang terjadi pada saat dia mau ditangkap di Taman Getsemani? Mereka semua lari meninggalkan dia. Yudas menjual dia. Petrus mengikuti dia dari jauh. Tapi ketika diperhadapkan, belum kepada Algojo, belum kepada Pilatus dan Herodes, baru diperhadapkan kepada seorang hamba perempuan. Petrus menyangkal dia 3 kali. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan kita benar-benar memahami ayat 5 sampai dengan ayat 9 di sini. Bahwa lebih baik berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong. Dikatakan di ayat 5, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kita ingat akan pergumulan Tuhan kita di Taman Getsemani. Bagaimana dia tahu apa yang akan menimpa dia. Dan kemanusiaannya ada satu refleks yang tidak ingin menderita, tidak ingin mengalami kematian. Sehingga dia berkata kepada bapaknya, Bapa, seandainya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dariku. Namun, dalam kesempurnaannya sebagai manusia yang taat kepada Bapa, dia berkata, namun jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita diserang oleh iblis di Taman Getsemani. Namun Tuhan menguatkan dia. Dia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah bersama dengan aku. Namun 3 kali dia kembali kepada mereka, 3 kali mereka tertidur. Dan Tuhan kita bertanya, tidak mampukah kalian berjaga-jaga bahkan 1 jam? Dan kalau harus mengandalkan mereka, tentu Tuhan kita tidak mungkin memiliki kekuatan. Namun Bapanya yang di sorga menguatkan dia. Kita membaca ada malaikat yang datang, diutus oleh Sang Bapa. Kita membaca bagaimana melalui doanya, maka Tuhan kita dikuatkan. Nah, ini menjadi suatu pedoman bagi kita. Ketika kita menjalani hidup di dalam kasih setia Tuhan, bukan berarti bahwa kita tidak akan ada kesusahan. Tetapi kita berkata, saya akan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan saya
akan mendapat kelegaan dari Tuhan. Kita lanjut lagi, saudara kasih Tuhan, dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 10 sampai 12, tadi yang poin pertama adalah hidup yang lebih memilih Tuhan daripada manusia. Ayat 10 sampai ayat 12 adalah hidup yang berlawanan dengan dunia ini. Hidup yang berlawanan dengan dunia ini. Dan sekali lagi, kita bisa melihat ini dalam diri Tuhan kita. Dalam diri Tuhan kita. Ya, bagaimana dikatakan segala bangsa mengepung aku, tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Ketika Tuhan kita di atas kayu salib, musuh-musuhnya berkumpul. Mereka menggelengkan kepala. Ada orang Yahudi, ada orang Romawi di sana. Ada entah siapa lagi, orang-orang ya, yang menyaksikan. Dan mereka mengejek dia. Mereka menista dia. Namun saudara yang kasih Tuhan, kupatahkan serangan mereka, katanya di sini. Kupatahkan serangan mereka. Tetapi ini menggambarkan bahwa Tuhan kita, karena berada pada sisi kebenaran, karena dia tidak mau berdusta, karena dia tidak mau berkompromi sedikit pun, maka dia menempuh jalan salib. Dan dia menjadi berlawanan dengan dunia. Oh saudara yang Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ciri khas orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah dia tidak menjalani hidup yang ikut dengan arus. Dia tidak menjalani hidup yang serupa dengan dunia ini. Tetapi dia rela berlawanan dengan dunia. Mengapa? Tuhan kita saja berlawanan dengan dunia. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, kalau mereka membenci aku, maka mereka pasti akan membenci kamu. Dan ini satu hal yang sangat wajar, saudara kasih Tuhan. Mungkin kita bertanya, apakah dunia mengasihi Anda? Apakah dunia mengasihi Anda? Dan kalau jawabannya, oh ya dunia mengasihi saya, maka kita perlu tanya juga, kenapa begitu? Apakah dunia tidak tahu kamu adalah pengikut Yesus Kristus? Sedangkan dunia membenci Yesus. Dunia membenci kebenaran. Dan kalau misalnya dunia tidak membenci kita, bukan dalam pengertian kita sengaja mau dibenci orang, tidak. Orang Kristen haruslah orang yang penuh damai. Orang Kristen haruslah orang yang berbuat baik kepada semua orang. Orang Kristen haruslah orang yang menunjukkan buah roh. Yang dikatakan apa? Tidak ada hukum yang menentang itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tidak ada hukum yang menentang itu. Seharusnya kita seperti itu. Namun, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berdiri untuk kebenaran, ketika kita bersaksi untuk Yesus Kristus, ketika kita berkata, hanya ada satu jalan keselamatan. Ketika kita menolak filosofi dunia ini. Tentang misalnya macam-macam saudara. Ya, filosofi dunia ini tentang bahwa tidak ada kebenaran absolut. Kita bilang ada kebenaran absolut. Filosofi dunia bahwa banyak jalan menuju sorga. Tidak, kita bilang hanya satu jalan menuju sorga. Tidak ada moralitas yang absolut. Ada moralitas yang absolut. Manusia bebas melakukan apa saja, yang penting suka sama suka. Kita bilang tidak. Kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita melawan dunia seperti itu, maka mereka akan membenci kita. Maka mereka akan membenci kita. Seperti mereka telah membenci Tuhan kita. Tetapi kita dikuatkan bahwa Tuhan kita sudah melewatinya. Dan ayat 12 sangat menarik. Mereka mengepung aku seperti lebah, katanya sini ya. Seperti lebah. Siapa di sini pernah disengat oleh lebah? Tentu tidak enak. Tapi ada satu hal yang menarik. Bahwa lebah itu hanya bisa menyengat orang satu kali. Habis itu dia mati. Begitu lebah menyengat kita, selesai sudah. Lebahnya juga mati. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ya, artinya apa? Ya, mereka bisa menyerang kita. Tapi kita masuk ke hal yang ketiga. Kita masuk hal yang ketiga ya. Yaitu ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Yaitu apa? Bahwa orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah orang yang menang melewati kesusahan. Menang melewati kesusahan. Kesusahan akan ada, namun kita akan menang melaluinya. Dan
Perhatikan ayat yang ke-13. Aku didesak dan didesak supaya jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Sangat menarik bahwa Lembaga Alkitab Indonesia terjemahkan ini sebenarnya kurang tepat sedikit ya. Karena LAI terjemahkan ini menjadi suatu kalimat pasif. Aku didesak dan didesak. Sebenarnya kalau Anda cek dalam bahasa aslinya, ini kalimat aktif mestinya. Engkau mendesak aku. Engkau mendesak aku. Cuman engkaunya ini siapa? Ini yang banyak penafsir bingung. Kok tiba-tiba ada engkau mendesak aku? Begitu. Engkau mendesak aku ini siapa? Begitu. Dan kalau kita bicara mengenai kehidupan Tuhan kita, dan bahwa ini adalah mazmur mesianik, ya, engkau mendesak aku di sini. Kalau tadi mungkin ayat kita sudah bicara mengenai di Getsemani, kita bicara mengenai di atas kayu salib. Engkau mendesak aku, ada satu musuh rahasia di sini, yaitu iblis, saudara. Iblis berusaha menyerang Tuhan kita dari awal, dari semenjak dia dibaptis. Ya, dia mencobai Tuhan kita 3 kali, namun tidak selesai. Katanya iblis mundur untuk mencari waktu yang lebih tepat lagi. Iblis kita menyerang Tuhan kita dengan masuk kepada Yudas Iskariot. Dia mencoba untuk membuat Tuhan kita gagal melakukan misinya. Engkau mendesak aku. Tetapi Tuhan menolong aku. Dan ada kemenangan. Ada kemenangan bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kasih setia Tuhan. Kita baca terus ayat 14 sampai 18. Tadi sudah kita baca. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Tangan kanan Tuhan terangkat tinggi. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, kalau kita memahami ini secara mesianik, saudara kasih Tuhan. Ini berbicara kepada Yesus Kristus yang di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia, sehingga menerima hukuman dosa. Menerima hajaran dari Allah Bapa atas dosa semua umat manusia. Namun, apa dikatakan? Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ini digenapi juga oleh mazmur lain bahwa Allah Bapa tidak membiarkan tubuhnya mengalami kebinasaan. Aku tidak akan mati, namun tetap hidup. Ini berbicara mengenai kebangkitan. Bahwa Yesus Kristus tidak tetap mati, namun dia bangkit kembali. Nah, saudara, tadi kita bicara mengenai lebah yang hanya punya 1 sengatan. Dan kita teringat akan 1 Korintus pasal 15. Ketika Paulus bertanya, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan apakah yang paling hebat yang manusia bisa lakukan terhadap kita? Ya paling-paling dia mematikan kita. Hanya itu saja. Para martir, mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan terhadap mereka setelah mereka mati. Dan Tuhan berkata, janganlah takut kepada manusia yang hanya mampu membinasakan tubuh. Tetapi takutlah kepada Dia yang mampu membinasakan tubuh sekaligus jiwa di dalam neraka. Saudara kasih Tuhan, apapun yang akan kita alami, kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita sudah menang. Oleh karena itu Roma pasal 8 berkata apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang. Dan ini seharusnya memberikan kita kekuatan dalam apapun yang kita lalui. Ketika kita digoda untuk berdosa, digoda untuk kompromi. Ya. Oh, kalau kamu tidak berbuat dosa, maka kamu akan kehilangan uang. Ya, oke lah. Kenapa? Kenapa saya harus takut masalah itu? Bahkan yang lebih parah pun kalau kamu tidak berdosa, kalau kamu tidak kompromi, kalau kamu tidak melakukan hal yang Tuhan tidak senangi, kamu akan kehilangan pekerjaan atau bahkan kamu akan kehilangan nyawamu bahkan. Yang kita berkata, tidak apa-apa. Apa sengatmu? Hai lebah, kamu hanya punya 1 sengat. Dan sesudah itu selesai. Tetapi aku tidak akan mati. Aku akan tetap hidup. Dan Ia tidak akan membiarkan aku di dalam maut. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Oleh karena itu kita sudah menang sebenarnya. Kita sudah menang. Dan kita harus punya sikap seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berkata, Allah kami mampu untuk menyelamatkan kami. Tetapi sekalipun dia tidak mau menyelamatkan kami saat ini, kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang menang. Kita lanjut lagi saudara, poin yang keempat. Ayat 19 sampai ayat 21. Bagaimanakah orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan? Orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan adalah orang yang hidup bertumbuh di dalam kebenaran. Hidup bertumbuh dalam kebenaran. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, katanya. Aku hendak masuk ke dalamnya dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bicara mengenai sesuatu yang mesianik di sini, kalau ayat 5 sampai ayat 18 itu berbicara mengenai pergumulan Tuhan kita di Getsemani, di Golgota, ya, kemudian di dalam kematian dan kebangkitannya kemudian. Maka sebenarnya ayat 19 sampai 29 sudah berbicara mengenai masa milenium di sini. Di mana Tuhan kita ya dia masuk ke dalam bait-Nya. Dia masuk ke dalam pintu gerbang kebenaran. Ya. Ayat yang ke-20, inilah pintu gerbang Tuhan. Ya, aku hendak masuk ke dalamnya bersyukur kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan kita ketika dia di muka bumi ini, dia lahir dari suku Yehuda. Dia lahir dari suku Yehuda, dan dalam dispensasi Israel waktu itu, Tuhan kita tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Tidak boleh masuk ke dalam bagiannya yang paling dalam. Tuhan kita hanya boleh masuk ke yang namanya pelataran bangsa-bangsa. Tuhan kita boleh masuk selangkah lebih dalam lagi ke pelataran wanita. Tuhan kita boleh masuk selangkah lebih dalam lagi ke dalam namanya pelataran Israel. Dan sebagai seorang yang dari suku Yehuda, dia hanya boleh sampai di sana. Dia tidak boleh masuk lebih dalam lagi ke dalam bait sucinya yang sebenarnya. Karena pada masa itu, di dalam dispensasi Israel, hanya keturunan Harun yang boleh masuk ke dalam sana. Namun, di dalam milenium nanti, akan ada aturan yang baru. Dan pada zaman itu, Tuhan kita akan menjadi raja sekaligus imam menurut Melkisedek. Dan dia akan masuk ke dalam bait suci milenium. Dan dia akan memerintah dari sana. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pintu itu disebut pintu gerbang kebenaran. Pintu gerbang kebenaran. Salah satu ciri khas di dalam milenium adalah bahwa semua orang di sana akan mengenal Tuhan. Dan pengetahuan akan kebenaran semakin meningkat. Tapi kita tidak perlu menunggu sampai di sana. Kita bisa berkata hari ini pun, saat ini pun, saya ingin bertumbuh dalam kebenaran. Ini adalah ciri khas orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan. Karena apa? Kekekalan hanyalah gambaran akan apa yang kita senang kita lakukan ya, saat ini. Artinya begini, banyak orang bilang, kenapa dalam kekekalan kamu bakal nyanyi terus? Ya. Kamu gak bosan nyanyi. Gitu. Justru orang yang bosan nyanyi memuji Tuhan, kemungkinan memang gak bakal masuk ke sana. Begitu, ya. Artinya itu bukan sifat kamu kalau begitu. Kamu belum memiliki sifat orang yang diselamatkan. Kalau kamu masih berpikir bahwa, memuji Tuhan itu nggak ada enaknya. Saya belum ketemu serunya di mana, begitu kan? Saya belum ketemu nikmatnya di mana memuji Tuhan. Lalu katanya masuk surga bakal memuji-muji Tuhan terus. Kayaknya bosan, jangan-jangan nanti saya minta turun, begitu ya. Ya mungkin memang Anda mungkin memang itu belum sifat Anda kalau begitu. Dan kalau misalnya dikatakan di dalam milenium nanti, di dalam sorga nanti, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bertambah terus dalam kebenaran. Kita akan bertambah terus dalam kekudusan. Dan bagi kita itu sesuatu yang, kok gak seru ya seperti itu. Kok itu lebay ya, misalnya kita bilang gitu ya. Mungkin itu belum sifat Anda. Dan mungkin itu menandakan bahwa Anda belum orang yang memang akan ke sana gitu. Karena
Ketika Tuhan mempersiapkan orang-orang untuk masuk ke dalam kekekalan, Dia mempersiapkan orang-orang yang akan menikmati hal-hal yang indah di dalam kebenaran, di dalam kekekalan itu. Nah, salah satunya adalah ini, bertumbuh di dalam kebenaran. Di mana kita semakin ingin kenal dengan Tuhan. Semakin ingin mengenal Tuhan, mengetahui tentang Tuhan dan kebenarannya. Oke, lanjut lagi saudara sama Tuhan. Ayat yang ke-22 sampai 25, ini poin kelima. Orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, dia memilih Tuhan daripada manusia. Dia hidupnya berlawanan dengan dunia ini. Dia menang melalui segala pencobaan dan kesusahan. Dia bertumbuh dalam kebenaran. Dia hidupnya berlandaskan Kristus. Hidup yang berlandaskan Kristus, hidup yang kristosentrik. Ayat 22 sampai 25 ini adalah ayat yang banyak dikutip yang tadi kita bilang. 22 sampai 23 bahkan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang penjuru dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini dikutip oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi yang menolak Dia. Mereka menolak Tuhan kita. Mereka anggap mana mungkin Dia Mesias. Satu, mereka tersandung karena kelahirannya. Mereka pikir Dia lahir di Nazaret karena dia disebut orang Nazaret. Padahal dia bukan lahir di Nazaret. Dia lahir di Bethlehem. Lalu mereka tersandung bahwa ini bukan tamatan STT Yerusalem, gitu kan? Dia bukan dari kalangan Farisi kita. Mereka tersandung akan hal itu. Ijazahnya nggak ada akreditasi, saudara. Ya. Mau menjadi rabi ini, ya. Rabi apa? Ya. Mereka tersandung apa lagi? Macam-macam. Mereka tersandung hal-hal yang mereka bikin-bikin sendiri. Sempat ada yang bilang, dari Galilea? Coba kamu cek dalam kitab suci, nggak ada nabi dari Galilea. Mereka bilang. Mereka lupa, sebenarnya ada Yunus dari Galilea. Dan Yunus ya sebenarnya adalah tanda akan Yesus Kristus. Jadi mereka tersandung akan banyak hal dan mereka menolak Dia. Dan mereka telah mendaulat diri, kami penjaga Israel, kamilah pembangun-pembangunnya. Akhirnya Tuhan bilang, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Justru yang kalian tolak ini, inilah yang akan menjadi fondasi keselamatan. Fondasi kerajaan Israel yang baru yang akan didirikan di dalam kerajaan milenium. Dan saudara yang kasih Tuhan, dunia telah menolak Kristus. Tetapi apakah Kristus akan menjadi batu penjuru dalam hidup kita? Di mana kita membangun hidup kita berdasarkan Kristus. Berdasarkan firman-Nya. Kita membangun hidup kita berdasarkan itu. Bagaimana caranya membangun hidup kita berdasarkan Kristus, saudara? Yaitu dalam setiap keputusan yang kita lakukan. Setiap keputusan yang kita ambil, kita bertanya, apa kehendak Kristus? Itu artinya membangun hidup di atas Kristus. Oh saudara, ini sungguh luar biasa. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Sehingga Tuhan kita pernah membuat suatu ilustrasi. Barang siapa mendengar firman-Ku, namun kemudian tidak melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Tapi barang siapa yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, ia bagikan orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan tinggal tunggu saja waktunya. Ketika badai datang, rumah mana yang akan bertahan? Nah, kita sampai kepada bagian terakhir, yaitu ayat 24 sampai ayat 29. Ayat 24 sampai 29, saudara. Yaitu ciri khas orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan adalah orang yang hidupnya memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian kepada Tuhan. Kita sudah banyak sekali membahas kitab Mazmur. Kitab puji-pujian, kitab Humnoi di dalam Alkitab. Dan tidak heran bahwa kitab puji-pujian adalah kitab paling panjang dalam Alkitab. Mazmur kitab paling panjang. Dan ya, ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ini bahkan dijadikan lagu ya. Tentu sekolah minggu kita belajar hari ini, ya kan? Harinya Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. This is the day that the Lord has made. And we will rejoice in it.
Dan kita akan bersuka cita di dalamnya. Sungguh benar, ini hari yang dijadikan Tuhan. Sebenarnya ini bisa berbicara mengenai setiap hari, termasuk hari ini. Tapi secara eskatologis ini bicara mengenai hari Tuhan. Ini bicara mengenai milenium, saudara. Ini bicara mengenai kerajaan yang Tuhan janjikan itu. Ya. Tapi ini bisa kita terapkan pada setiap hari, termasuk hari ini. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita di dalamnya. Dan kita baca terus ini bahwa ini adalah puji-pujian kepada Tuhan dan ucapan syukur. Ada memuji Tuhan, ada mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah ciri khas orang yang diselamatkan. Tuhan bilang bersyukurlah dalam segala sesuatu. Mengapa? Karena sekali lagi kita sudah pemenang. Dan kita bisa mengucap syukur akan segala sesuatu karena Roma 8 ayat 28. Kita tahu segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita penguasa segala sesuatu. Apapun yang terjadi pada kita, kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Bahkan hal yang kita anggap buruk pun, misalnya kita harus menderita pun, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu, pasti ada hal baik yang Tuhan mau datangkan melalui kesusahan yang kita alami itu. Hanya orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan yang bisa melihat seperti itu. Pertanyaannya, apakah itu Anda dan saya? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena untuk selama-lamanya kasih setiamu. Dan pantas kami puji, pantas kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kami kemenangan. Engkau telah menyertai kami. Dan ajar kami untuk hidup di dalam kasih setia-Mu. Membangun hidup kami di atas batu karang Kristus. Bertumbuh di dalam kebenaran. Senantiasa bersyukur memuji nama-Mu. Sekalipun kami harus melawan dunia ini. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.